Tentang pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Ya. Coba sekarang Pak Akbar mau tanya. Syahla dulu deh, Syahla. Is there Syahla? Yes. Syahla, coba Pak Akbar mau tanya. Tentang pengurangan pecahan ya. 7/9 dikurang 3/9. Hasilnya berapa? 7/9 dikurang 3/9. Berapa hasilnya, Syahla? Kamu terpilih aja. Iya, betul. Good job, Syahla. Jadi, teman-teman, 7/9 dikurang 3/9 tadi hasilnya 4/9. Kenapa bisa langsung dihitung? Karena penyebutnya sudah sama, ya. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, penyebut itu yang di bawah ya. Kalau sudah sama, dua-duanya angka 9, berarti sudah bisa dihitung ya teman-teman ya. Kalau penyebutnya berbeda, bisa langsung dihitung atau tidak? Tidak bisa ya. Nih kita lihat materi yang hari Rabu. Ayo bang. Teman-teman terlihat screen-nya? Lihat. Lihat ya. Please look at the screen and focus. Karena seperti biasa nanti akan ada pertanyaan ya. Ini materi kita minggu lalu atau hari Rabu tentang pengurangan pecahan biasa dan pengurangan pecahan campuran ya. Teman-teman ini lihat ini, teman-teman pasti masih ingat ya. Tadi yang seperti disebutkan Syahla betul ya. Ketika pengurangan pecahan biasa, ketika penyebutnya sama, maka langsung dikurangkan pembilangnya. Teman-teman lihat contoh ini, ada pecahan berapa? Yang Pak Akbar blok? 5/7 dikurang berapa? 2/7 ya. Karena penyebutnya sudah sama berarti tinggal dikurangkan. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Lihat di bawah ini ya. 7-nya sudah sama, 7 ini penyebut. Tinggal 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi 5/7 dikurang 2/7 hasilnya 3/7. Itu kalau penyebutnya sama ya. Coba sekarang Pak Akbar mau ini deh, sekali lagi kita ya. Ini pecahan berapa teman-teman? Yang Pak Akbar tulis? 5/7. Oke, jangan 5/7 lagi deh. Pak Akbar ganti jadi 6/7 dikurang atau beda ya? Ya. 6/9 dikurang 3/9. Hasilnya berapa teman-teman? 3/9. Iya, Ya, 3/9. Karena 6 dikurang 3 hasilnya 3. 3. Dan 9-nya itu tetap ya. Kita tulis makanya 9. 3/9. Bisa ya kalau penyebutnya sama ya? Kemudian ini kalau penyebutnya berbeda. Lihat.
2/3 dikurang 1/2. Ini penyebutnya beda. Lihat, ada angka 3, ada angka 2. Jadi teman-teman harus cari KPK-nya dulu ya, kalau penyebutnya berbeda. Ini cara menghitungnya ya. Bisa menggunakan cara pertama ataupun cara kedua, mengikuti arah panah yang sudah Pak berbuat ini ya. Ini lihat. Kalau cara yang kedua, berarti kan KPK 3 dan 2 yaitu 6. Ini lihat, 6 dua-duanya ya. 6, lihat arah panah yang kuning. 6 dibagi 3 yaitu hasilnya 2. 2 dikalikan dengan yang atas. 2 dikali 2 itu 4. Hasil 4-nya disimpan di sini. Ya. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dikali 1, 3 hasilnya sini. Ini mohon maaf bukan penjumlahan ya. Jadi 4 dikurang 3 yaitu 1/6. Ya. Nah, untuk materi hari ini kita yaitu tentang pengurangan berbagai bentuk pecahan. Kalau kemarin kita sudah atau pertemuan sebelumnya kita sudah tentang pecahan biasa dan campuran. Sekarang tentang pecahan desimal. Ini ya. Untuk melakukan pengurangan pecahan desimal dapat menggunakan cara bersusun dengan meluruskan tanda koma dan angka berdasarkan nilai tempatnya. Lihat contohnya. Teman-teman bisa melihat contohnya ya? Ya. Coba tolong Hadid, tolong dibacakan contoh soal nomor 1. 0,75 dikurang 0,52 sama dengan 0,75 dikurang 0,52 menjadi 0,23. Ya, teman-teman lihat di situ. Tanda komanya lurus atau tidak? Ya, lurus. Lurus ya, artinya sudah bisa dikurangi. Kalau tanda komanya masih tidak lurus atau belum lurus, berarti belum bisa dikurangi, ya. Lihat, 5 dikurang 2, hasilnya 3. Kemudian 7 dikurang 5, hasilnya 2. 0 tetap 0. Maka 0,75 dikurang 0,52 itu hasilnya 0,23. Coba Pak Akbar mau tanya, siapa yang belum paham contoh soal nomor 1? Raise your hand. Itu bukannya tinggal dikurang aja ya, Pak, 75 kurang 52. Ini ada ininya 0 komanya ya, karena bilangan desimal. Iya, tinggal dikurang. Nolnya kan tinggal turunin, Pak. Ini udah turun kan? Iya. Siapa yang belum paham? Contoh soal nomor 1. Gitu. Do you have any question? No. Paham ya? Ya. Ilham paham? Yes. Oke, kalau paham lanjut contoh soal ini sebetulnya nomor 2 ya. Nomor 2 tolong dibacakan Ilham. 2. 0, berapa Ilham? 0,8 kurang 0,25 sama dengan Dibaca bawahnya. itu bawahnya 0,80, Pak. Iya, jadi kalau misalkan itu sama saja ya, 0,4 sama 0,40 itu sama. Ya, ini agar menyeimbangkan jumlah di belakang komanya 2 ya. Nah. 0,1 bisa menjadi 0,10 ya, sama ya. Ya. Jadi ini lihat. Hasilnya beda, Pak. 80-nya dari mana, Pak, masalahnya, Pak? Are you sure hasilnya berbeda? Yes.
kurang 0,25 kan hasilnya 0,17. Are you sure 0,17? Oh, itu 0,8 ya. Oh. Lihat, kalau nolnya Pak Akbar hapus dulu ya. Tetap aja kan, ini kita anggap menjadi 0. 0 dikurang 5 kan tidak bisa. Pinjam 1 ke angka berapa? Oh ya kan nggak bisa. Pinjam 1 ke angka 8 kan? Jadinya 10. 10 dikurang 5 hasilnya 5. Kemudian angka 8 ini tinggal 7 kan? Sudah dipinjam. Ya. 7 dikurang 2, 5. 0 kurang 0, 0. Hasilnya 0,80 dikurang 0,25 yaitu 0,55. Kita contoh satu kali lagi ya. 0,9 dikurang 0,56. Berapa hasilnya? Coba siapa yang tahu? Sambil boleh ngitung pakai kertas. 0,34. 0,44. Kita lihat jawabannya ya. Tadi ada yang 34, ada yang 44. 0,44. Are you sure? 34 atau 44 ya? Cara pinjam, kan sudah dipinjam. 34 deh. 0,9 jadi 0,90 boleh ditulis. 0,34. Ya, tinggal dikurangi. 0 dikurang 6 bisa tidak? 0 dikurang 6 bisa tidak? Tidak bisa kan? Makanya kita harus ya, makanya harus pinjam. 0,34. 0,34. Ya, hasilnya 0,34 ya. 0 dikurang 6 kan hasilnya 4. Ya. Hasilnya 0,34 ya. 0 dikurang 6, 4. 9 ini sudah dipinjam 1. Jadi sisanya ada 8. 8 dikurang 5 yaitu 3. 0 dikurang 0, 0. Coba sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, boleh coba ini ya. Boleh ditulis soalnya kemudian dikerjakan. Iya. Tulis di buku tulis ya. Caranya sama seperti tadi. Sembari sukun. Fokus ya, fokus Salafi. Kalau fokus. Sudah semuanya menulis. Ya. Tidak ada yang tiduran, silakan semuanya harus fokus. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti tadi semuanya bisa ya mengerjakan soal ini ya. Pak Akbar masih melihat ada yang tiduran. Silakan boleh bangun, duduknya yang rapi. Ingat ya teman-teman, ketika mengurangkan dengan cara bersusun ke bawah, tanda komanya harus diluruskan ya. Pak, gimana Pak caranya Pak? Coba kasih itu Pak. Sebentar, Hadid, kenapa Hadid? Boleh nggak pakai cara nggak Pak? Ditulis caranya ya sayang ya, biar Pak Akbar tahu nanti jawabannya dari mana ya. Kan caranya sedikit. Ya, harus menggunakan cara bersusun ke bawahnya ditulis ya.
Agar nanti pengurangannya Pak Akbar tahu ketika teman-teman kurang tepat jawabannya, berarti Di samping, Pak. tahu Di ya. samping jawabannya, Pak. Apa Ya, boleh di samping atau boleh di bawahnya ya. Pak, gimana Pak itunya caranya Pak? Ya. Ini caranya. Pak, lihat lagi Pak yang soalnya Pak, lihat soalnya Pak. Soalnya. Tadi sudah ini kan sudah melihat semua kan untuk contohnya kan? Disusun ke bawah kan, Pak? Ditulis. Iya, boleh disusun ke bawah ya. Teman-teman perhatikan komanya sudah lurus atau belum ya. Silakan teman-teman fokus menulisnya, tidak ada yang tiduran ataupun main headphone ya. Sekarang kita masih belajar sampai 11.15. Jadi pastikan fokus tidak melakukan aktivitas apapun kecuali belajar ya. Silakan ditulis dulu soalnya, kemudian baru dijawab. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Oke Pak. Do you have any question? No. No? Nah, aku lagi ngerjain, Pak. Oke. Selamat mengerjakan ya. Semoga teman-teman Oke, good luck, Pak. berhasil. Pak Akbar sudah selesai nih, alhamdulillah. Dari yang Tunggu, nomor Pak. 3 gimana Pak jadi? Kalau tinggal yang nomor 2 sama 3 Pak. Oh ya, Aku pokoknya yang dua lagi dengan ngerjain, cara Pak. bersusun ke bawah, diluruskan komanya ya, dengan memperhatikan nilai tempatnya atau tempat nilai. Nih kita lihat ininya ya. Nih, Pak, jangan. dengan meluruskan tanda koma dan angka berdasarkan nilai tempatnya ya. Pak, aku belum nulis Caranya soalnya, Pak Pak. tadi contohnya Pak. Pak, mana, Pak? Nah. Pak Bar, cara nomor 3 kayak gimana Pak? Teman-teman perhatikan di situ. Kalau angka 12 itu terdiri dari satuan dan puluhan atau satuan aja kalau angka 12? Satuan dan puluhan. Puluhan dan Iya. satuan. Kalau angka 9? Satuan. Satuan. Pak bertanya, kalau angka 12, angka satuannya angka berapa? 2. 1. Iya 2. Angka 2 dong. Berarti letakkan angka 9 di bawah angka 2 karena posisinya Tunggu, sama-sama sebagai satuan kan? Oh. Ya. Ini gimana nih Pak? Kenapa, Adit? Yang 12,3. Woi, Ayo fokus. udahan, woi. Kurbannya udahan. Ya. Itu yang 9,25, yang 2-nya disejajarin sama 3. Nih Pak Akbar kasih contoh satu lagi yang nomor 6 ya. Teman-teman perhatikan dulu. Susahnya. Akbar nggak ada nomor 6, adanya nomor 3, Pak. Pak. Pak Akbar kasih contoh lain ya. Iya, Pak. Misalkan 8,2 dikurang 18,2 dikurang 7,25. Pak Akbar tanya dulu untuk yang ininya ya. Kalau angka 18 itu terdiri dari satuan dan puluhan atau satuan saja? Puluhan. Iya, satuan dan puluhan. Angka 18 berarti satuannya angka berapa? 8. Kalau puluhannya? 1. 1. Kalau angka 7 terdiri dari puluhan atau satuan? Satuan. Hanya satuan ya, karena ada angka 7. Berarti satuan di bawahnya harus dengan satuan ya.
Nanti Pak Akbar perbesar hurufnya benar ya. Yang lainnya? Pak Akbar mau tanya, kalau letak pengurangannya seperti ini betul atau salah? Salah. Duh, suara. Kenapa salah? Salah, Pak. Karena komanya tidak lurus. Komanya belum lurus ya. Kalau seperti ini, Ya, betul. Benar. Orang-orang kan pada pakai alat Dulu, ya. Pak. Ini teman-teman boleh kasih spasi ya, boleh kasih spasi gini. Kalau begini udah betul atau salah? Udah salah. Udah betul atau masih salah? Betul. Betul, silakan. Ini lihat, angka 8 ini kan posisi sebagai satuan nih yang Pak Akbar blok ya. Angka 7 juga sebagai satuan, jadi satuan di bawahnya harus sama dengan satuan ya. Ini juga sama nih, angka pertama yang di belakang koma harus di bawahnya itu angka pertama juga yang di belakang koma ya. Tidak boleh angka kedua atau angka ketiga. Jadi harus sama. Tinggal dihitung. 18,2 boleh di sini ada bantuan angka 0 agar angka 5-nya ada temannya ya. Boleh ditulis 20 seperti itu ya. Hah? Gimana? Silakan tinggal dikurang. 0 dikurang 5 bisa tidak? Gak bisa. Kalau tidak bisa pinjam ke sebelahnya. 1. Jadi berapa pinjam? Jadi 10. 10 dikurang 5 Sudah, berapa? Pak. Aku sudah Kurang selesai. 5. 10 dikurang 5 yaitu 5. Kita tulis. Kemudian, kan angka 2 sudah dipinjam 1. Berarti tinggal Tuh. 1 dikurang 2 bisa tidak? Tidak. Pinjam lagi ke angka berapa? 8. 8. Berarti pinjam 1 jadi angka berapa? Jadi 20. Are you sure? 18. Oh Kan ini iya. angka 2 tinggal 1 nih yang Pak Akbar blok nih. Oh iya. Pinjam 1, ada 1 sama 1 jadi 12. 11. Oh, satunya itu dari yang 10-an, Pak. Iya, dari yang pinjam ke angka 8 ini ya. Oh. Nah, ini tinggal 1 nih yang angka 2 di atas nih yang Pak Akbar blok. Kenapa tinggal 1? Kan tadi sudah dipinjam sama angka 0 ya. Ini yang Pak Akbar blok nih yang warna merah tinggal 1. Karena tadi sudah dipinjam sama angka 0. Jadi 1. Kemudian pinjam ke angka 8, pinjam 1 ya. Di atas 1 jadi itu ya, Kak? Pinjam ke sini 1. Jadi 11. 11 dikurang 2 berapa? 11 dikurang 2. 9. Terus Pak Akbar mau tanya. Sekarang yang angka 8 sisanya jadi berapa? 17. Jadi tuh 7 dikurang 7. 10,95. Bentar, 7 dikurang 7 berapa? 0. 0. Ya. Kemudian ada sisa angka 1 dikurang 0. 1. Ya, jadi 18,20 dikurang 7,25 itu hasilnya 10,95 ya. Pakai sistem pinjam ya teman-teman ya. Sekarang bagaimana jika 12,3 dikurang 9,25? Pak Akbar udah selesai. Sebentar. Aku juga sudah selesai, Pak. Aku baru Ingat teman-teman, selesai. posisi atas dan bawahnya itu harus disesuaikan ya. Jika satuan berarti di bawahnya harus sudah satuan selesai, juga. Pak.
Pak Akbar kasih waktu 2 menit lagi. Kalau tidak selesai nanti dilanjutkan di rumah. Soalnya ada. Nantilah, ya. aku di rumah aja. Boleh dilanjutkan nanti ya. Aku mau nanti lanjutin. Kamu yang penting soalnya sudah ditulis semua ya. Udah. Sekarang kita lanjut ke satu lagi ya. Aku belum, Pak. Aku belum, Pak. Bombol buat apa sih? Kenapa belum ditulis? Tadi kan aku baru masuk, Pak. Bombol buat apa sih? Kak. Kak. Tunggu. Makan kita nggak butuh. Bombay. Kak Iro, kamu udah selesai belum, Kak Iro? Itu. Kak Iro. Jawabannya nanti semua. 5,25. Finish. Sudah ya. Nanti Pak Akbar post di classroom juga kok. Sekarang kita ke tadi kan pecahan desimal, sekarang kita ke pecahan persen. Lihat teman-teman. Namanya pecahan persen berarti ada tanda persennya ya. 50% dikurang 10%. Teman-teman pasti sudah tahu. Hasilnya berapa? 40 ya, gampang ya, tinggal dikurang. 50 dikurang 10 sama dengan 40. 40 nih. Sampai di sini ya, sampai Pak Akbar blok hasilnya. Tetapi teman-teman harus perhatikan ya. Nanti dimintanya itu dalam bentuk apa? Apakah pecahan desimal atau pecahan biasa? Kalau pecahan desimal, teman-teman perhatikan yang bawahnya ini. 40% berarti 40 per 100 ya. 40% artinya 40 per 100. Kalau 50% berarti 50 per 100. Kemudian teman-teman tinggal hitung 40 per 100. Artinya yaitu jika di kebilangan desimal yaitu menjadi 0,4 ya. Dan ini jika disederhanakan menjadi pecahan biasa, lihat lagi ya. 40% itu kan 40 per 100. Lihat nih yang Pak Akbar blok ya. Pak Akbar kasih warna merah, teman-teman lihat ya. Ini dari 40%. Pak Akbar mau tanya, kenapa bisa jadi 4 per 10? Ini kenapa bisa jadi 44 per 10? Nolnya dihilangkan. Yaitu dengan cara disederhanakan ya. Disederhanakannya dibagi berapa teman-teman? Lihat. Apa? Nolnya hilang 1. Berarti dibagi berapa? 4. Kalau 40 dibagi 4 hasilnya 10, bukan 4. 40 dibagi berapa supaya jadi 4? Apa? Iya betul, dibagi 10, lihat. 40 kan dibagi 10 berarti nolnya hilang. Sisa angka 4, betul? 100 dibagi 10 berarti sisanya 10 ya. Nah, 4 per 10 ini bisa disederhanakan lagi teman-teman dengan cara dibagi sama ya. Atasnya dibagi berapa? 4 menjadi angka 2, kira-kira dibagi berapa? 10. Dibagi 2. Iya betul, dibagi 2. Kalau atasnya dibagi 2, maka bawahnya yaitu angka 10 dibagi juga 2 ya. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 10 dibagi 2 hasilnya? 5 ya. Sekarang kita ke contoh yang lain. Pak Akbar mau ini ya. Sekarang teman-teman terlihat screen-nya ya? Enggak. Teman-teman lihat. Misalkan 60% dikurang 30%. Hasilnya berapa?
10%. Are you sure? Oh. 30. Iya, hasilnya 30 per. Dari mana? Iya, dari itu ya, 60 dikurang 30, hasilnya 30. Ini kalau diminta dalam persen. Kalau diminta dalam desimal, berarti teman-teman tinggal lanjutkan. 30% artinya 30 per berapa? Lihat di sini. 100. Iya, 30% artinya 30 per 100. 0,3, Pak. Iya, 30 per 100 itu sama dengan 0,3. Pinter. Ya. Ini kalau desimal. Kalau dimintanya pecahan biasa bagaimana? 3/10. Berarti tinggal tulis ya. 30 per 100 sama dengan, kita sederhanain teman-teman. Sederhanain, dibagi benar tadi. Dibagi 10 lagi ya. Menjadi 3 per 10. Kita bagi 10. Kita disederhanain lagi enggak? Apa sih yang Coba 3 per 10 bisa disederhanakan lagi tidak teman-teman? Tidak bisa ya. Karena angka 3 bisa dibagi 3 hasilnya 1. Tetapi angka 10 tidak bisa dibagi 3 ya. Karena syarat penyederhanaan adalah dibagi sama. Atas angka yang di atas, angka yang di bawah harus dibagi dengan angka yang sama. Karena ini tidak bisa dibagi lagi menjadi 3 per 10. Sampai sini paham tidak? Paham. Enggak, belum. Yang mana belum pahamnya? Lihat Hairo yang ini. Yes. Hairo tanyakan yang paham, yang tidak pahamnya yang mana ini? Yes. Ini ya, kalau diminta bilangan desimal berarti hasilnya 0,3. Tapi kalau diminta pecahan biasa, hasilnya 3 per 10. 3 per 10 ini dari penyederhanaan 30 per 100 ya. 30 per 100 dari mana? 30 per 100. Iya, dari 30 per ini lihat yang Pakbar blok hasilnya kan 30%, berarti 30 per 100 ya. Okay, do you have any question? No. No. Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita ke sini. Terlihat tidak screen-nya? 75% dikurang 1/2. Ada pecahan persen dan pecahan biasa. Nah, ini caranya menyamakan menjadi bentuk pecahan biasa dulu kalau cara yang pertama. Caranya kayak tadi ya. 75% lihat, artinya 75 per berapa? 75 per 100. Tinggal ditulis. Kita rubah nih yang 75% ini menjadi pecahan biasa. Pecahan biasanya yaitu menjadi 3/4 dari mana? Ada yang tahu? Dibagi, Pak. Dibagi berapa kira-kira? Dibagi sama nih, dibagi berapa ya? Dibagi 10. Kalau dibagi 10, 75 bisa atau tidak? 25, Pak. Iya, Bagi betul, 5. dibagi 25 ya. 75 dibagi 25 yaitu hasilnya 3. Kemudian 100 dibagi 25 hasilnya 4. Jadi jika 75% dirubah ke pecahan biasa menjadi 3/4 ya. Ini selanjutnya kita ganti yang 75% jadi angka 3/4 nih yang di bawah nih ya. Nih, ini kan awalnya Pak Akbar blok ya. Nih yang Pak Akbar rubah menjadi merah. 75% dikurang 1/2. Karena 75%-nya sudah berubah ke pecahan biasa menjadi 3/4, kita tulis 3/4.
Nih. Ya. Jadi 3/4 dikurang 1/2. Penyebutnya belum sama nih. Ya, lihat. Yang satu angka 4, yang satu angka 2. Harus cari KPK ya. 2/2. KPK dari 4 dan 2 yaitu berapa? 2/2. KPK-nya 4. Tinggal 4 di bawah ini dibagi 4 ini. 4 dibagi 4 1 dikali atasnya yaitu angka 3. Berapa jadinya? 3. Kita tulis di sini. Jadi 3/4. Kemudian ini lihat yang 4. Bawahnya 4 nih yang Pak Akbar blok ya. 4 dibagi 2. Yang Pak Akbar blok. Berapa hasilnya 4 dibagi 2? 2 dikali 1. 2 tulis 2 ini. Ini lihat penyebutnya sudah sama tuh yang Pak Akbar blok ya. Sudah dua-duanya angka 4. Tinggal dikurang. 3 dikurang 2 berapa teman-teman? 3 kurang 2 1. 1, maka hasilnya menjadi 1/4. Jadi teman-teman ini ya harus rubah dulu ke pecahan biasa. Ini coba lihat yang ini. Sama isinya ya. 1. Isinya betul tadi 1/4 ya. Lihat 1/4, ini 1/4. Hanya kalau yang ini dia dirubahnya ke persen. Setengah itu kalau dirubah ke persen dikalikan 100 ya. Lihat, ini yang Pak Akbar blok teman-teman boleh lihat. Dari mana asalnya 50%? 100 dibagi 2. Iya betul. 1 dikali 100 itu 100 dibagi 2. Hasilnya 50%. Jadi lihat tinggal 75% dikurang 1/2. Karena 1/2 sudah kita rubah menjadi 50%, maka diganti ya. 7, ini lihat yang di blok. 75% dikurang 50% sama dengan 25%. Nah, 25% ini menjadi 25/100. Lihat yang bawahnya ya. Kemudian menjadi 25/100 dari mana? Gimana? Oh ini ya, 25% kan artinya 25/100. Menjadi 1/4. Diapakan itu? Disederhanakan. Dibagi sama. Kira-kira dibagi berapa ya? Berapa habis, Pak? Ya, habis ini selesai kok. Dibagi 25 ya. 25 dibagi 25 itu hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Tapi ingat teman-teman, kalau misalkan mau dengan cara yang angka terkecil untuk penyederhanaan tidak apa-apa ya. Tapi kalau sudah bisa ke angka langsung besar tidak apa-apa ya. 3 soal tadi boleh digabungkan dengan 2 soal ini. Sekarang boleh ditulis. Jadi ada PR-nya 5 ya. Silakan boleh ditulis. Tadi aku masih gak ngerti. Bentar, Pak. 65%. Atau nanti Pak Akbar posting di Classroom ya. Kalau teman-teman tidak ini. Ya, Pak Akbar akan posting di Classroom ya. Nanti untuk penjelasan berulangnya teman-teman bisa klik link di Google Classroom, nanti akan terhubung dengan YouTube ya untuk materi hari ini ya. Nanti teman-teman buka Classroom, kemudian klik link yang akan dilihat, apakah tentang tematik atau matematika atau bahasa Inggris ya. Karena waktunya sudah habis, kurang lebihnya mohon maaf ya. Let's close our study by reciting hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pak Akbar ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung dari pagi. Yang jadwal ikro nanti bergabung lagi jam 1 ya teman-teman ya. Ya sampai bertemu besok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman boleh istirahat ya.
Gak ngerti, Pak. Boleh dilanjut nanti di videonya Hairul, boleh dilihat ya. Gini. 1. Hairul yang nggak ngerti yang mana emang? Ini. Yes. Yang nggak ngertinya di mana? 75%, 1/2. Itu Kurang. soalnya 75% dikurang 1/2. Itu soalnya. Coba yang di mana? Coba mau lihat tadi jawab pertanyaannya. Ini. Oke, ayo. 65%. Nanti boleh ditanyakan via WhatsApp ya kalau tidak mengerti ya. Sekarang Pak Akbar tutup dulu ya karena waktunya juga sudah habis ya teman-teman ya. Nanti soalnya akan Pak Akbar ya nanti akan Pak Akbar share juga di Classroom ya. 0, udah. Sudah ya, Pak Akbar tutup ya. Sampai ketemu besok ya. Nanti videonya bisa dilihat di link di Classroom ya. Sampai bertemu besok teman-teman. Assalamualaikum.